Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. E. Nah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan perihal seputar COVID. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Seseram apakah sih sebetulnya COVID itu? Wah, saya tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Mari kita simak data. Dari World Matter, kita ketahui beberapa data COVID ini melanda hampir 190 juta jiwa atau kasus di dunia ini. Nah, sedangkan angka kematiannya itu sudah mencapai 4 juta orang yang meninggal karena COVID. Nah, untuk Indonesia bagaimana? Yang data terakhir yang saya lihat itu kasusnya positif rate atau positif kasus COVID itu di angka 2,7 juta jiwa dari populasi Indonesia dan angka kematiannya mencapai 71 ribu. Nah, sekarang juga melonjak sangat drastis, angka kematian per harinya per tanggal 16 Juli 2021 itu sekitar 1.200 orang. Nah, ini menempati urutan tertinggi di dunia ya untuk angka kematian harian, di mana disusul oleh Rusia setelahnya di angka 790 orang yang meninggal per hari. Nah, kemudian kita tahu virus ini juga makin kemari makin banyak menginfeksi orang-orang yang tadinya orang yang tidak kenal, justru sekarang orang-orang yang kita kenal, ya baik teman, saudara, bahkan saudara sendiri ada yang survive dan beberapa juga tidak berhasil untuk bertahan dan akhirnya meninggal. Makin banyak karena anggota di masyarakat juga di komplek kita mungkin ada beberapa yang terkena, kemudian isoman, ada juga yang dirawat dan tidak bisa bertahan. Nah, mungkin nanti bisa disimpulkan sendiri bagaimana ngerinya virus COVID-19 virus COVID-19 ini ya. Nah, juga di fasilitas-fasilitas kesehatan tentunya ini juga sudah sangat kewalahan menangani kasus-kasus positif. Memang banyak yang sembuh, tapi beberapa juga tidak bisa bertahan dan itu memerlukan terapi yang sangat spesifik ya. Dari mulai dapat oksigen dan yang lain-lain. Terus pengobatannya juga. Yang seperti kita ketahui, ruang-ruang isolasi di tiap rumah sakit itu sudah hampir penuh dan bahkan banyak extend ruang tambahan ya. Kadang-kadang kalau mencari untuk perawatan COVID itu kita agak-agak sulit saat ini, apalagi tenaga kesehatannya juga sebagian sudah akhirnya dirumahkan karena harus isoman karena COVID sendiri dan beberapa banyak juga yang tidak bisa melewati COVID ini alias meninggal dunia. Nah, seseram itukah? Memang COVID ini adalah virus yang sangat-sangat infeksius, penularannya melalui udara atau droplet, aerosol juga bisa memungkinkan akibat kontak erat. Nah, dia menyerang sistem pernafasan kita. Nah, yang diserang sistem pernafasan kita dan mengakibatkan peradangan atau reaksi inflamasi di tubuh kita sehingga banyak orang yang juga tidak bisa bertahan karena penyakitnya tersebut. Nah, makanya kalau saya bilang COVID ini cukup seram atau mengerikan ya. Nah, kemudian ada lagi yang bertanya, apakah penyuntikan vaksin untuk COVID ini akan terjadi seperti di film-film seperti Walking Dead, di mana orang setelah disuntik akan menjadi zombie seperti itu. Nah, yang ilmiah adalah vaksin ini adalah sebagian dari partikel atau bagian dari virus yang sudah dilemahkan, yang akhirnya nanti akan disuntikkan ke badan atau tubuh manusia dan diharapkan nanti akan tercipta atau terbentuk antibodi-antibodi dari tubuh kita yang mengenali bila suatu saat nanti virus aktifnya itu masuk. Jadi sudah dikenali begitu masuk, sudah dikenali sama tentara tubuh kita atau pertahanan tubuh kita langsung diserang seperti itu sehingga tidak menyebabkan penyakit yang lebih berat. Nah, adanya beberapa mitos-mitos yang beredar di masyarakat, mitos-mitos yang sering salah ini kadang-kadang sering kita temukan digaung-gaungkan oleh orang-orang yang memang masuk dalam kelompok anti vaksin, di mana mereka mencetuskan mitos-mitos yang banyak di masyarakat tentang bahayanya vaksin ini. Nah, vaksin ini tentunya adalah untuk menciptakan kekebalan alami terhadap tubuh manusia ini, ya.
sehingga akan tercipta suatu ketahanan atau kekebalan populasi yang disebut herd immunity, di mana nanti jika ada virus menyerang itu dia setidaknya sudah bisa lebih bertahan ya. Misalkan ada infeksi COVID yang berat, dengan setelah divaksin dia lebih bisa memiliki pertahanan sehingga gejalanya tidak terlalu berat. Atau yang tadi mungkin terinfeksi ringan bisa tidak bergejala seperti itu. Atau bisa kebal. Ada virus ini masuk sedikit tapi karena sudah divaksin dan ada pertahanan dari tubuh kita, maka dia tidak terkena. Nah, ini bisa menyelamatkan kita dari bahaya untuk COVID yang berat. Nah, setelah divaksin pun memang tetap harus waspada, bukan berarti setelah divaksin itu lantas kita menjadi kebal, tidak. Karena yang seperti kita ketahui, vaksin ini juga dan virusnya juga itu sangat-sangat berkembang dan bisa bermutasi ya. Dari varian yang lama muncul varian-varian baru yang lebih letal atau lebih berat. Nah, setidaknya dengan adanya vaksin ini bisa membantu juga daya tahan tubuh kita dan tentara tubuh kita untuk mengenali bila virus ini nantinya masuk ke tubuh kita. Nah, untuk yang pasca COVID pernah mendapatkan infeksi COVID, bukan berarti tidak lantas bebas untuk tidak divaksin ya, tetap dianjurkan untuk tetap vaksin ya, karena kekebalan yang ditimbulkan pasca infeksi COVID itu tidak bertahan lama. Namun dengan pemberian vaksin itu diharapkan bisa membuat kekebalan tubuh kita terhadap virus ini jauh lebih lama. Nah, seperti itu. Jadi kalau dikaitkan dengan orang habis disuntik vaksin kemudian menjadi zombie ya tidak betul, itu hanya mitos yang dihembuskan. Dan kemudian yang kita perlu observasi adalah setelah pasca pemberian vaksin itu kita harus mengobservasi adanya apakah ada kejadian-kejadian atau risiko-risiko efek samping setelah vaksin. Dan itu lumrah di semua vaksin, jenis vaksin pun tidak hanya COVID, itu tentunya ada yang seperti itu. Bisa tidak bergejala, tapi kadang-kadang bisa juga agak-agak demam ya. Tergantung tubuh kita, variasi individu itu tentunya berbeda. Nah, tapi angka kematiannya sangat-sangat kecil setelah vaksin ya, kecuali yang dia memang ada hal-hal tertentu seperti alergi dan yang lain-lain, tapi itu sangat-sangat jarang sekali. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan, berkhasiat samakah vaksin ini pada setiap individu? Nah, vaksin ini memang telah diproduksi massal dalam waktu yang singkat, namun dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Nah, melalui penelitian yang betul-betul ketat ya. Ada 5 tahap untuk suatu obat atau vaksin itu siap digelontorkan ke masyarakat dan diberikan. Ya, dengan penelitian-penelitian yang ketat itu diharapkan safety atau keamanannya itu menjadi prioritas, dan kemudian efikasi atau kegunaannya itu sangat bermanfaat. Kita mencatat beberapa vaksin telah berhasil menaikkan daya tahan tubuh kita. Nah, adapun kesamaan variasi atau setelah pasca disuntik vaksin tersebut, apakah daya tahan tubuh setiap orang sama? Tentunya sangat bervariasi. Itu tergantung tentara atau antibodi yang ada di dalam tubuh masing-masing. Nah, itu bisa diketahui dengan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu untuk jumlah kuantitatif antibodi dari tubuh yang terbentuk setelah pasca vaksin. Ya, namun biasanya terus akan meningkat seiring waktu setelah pasca vaksin. Maka itu dibutuhkan beberapa tahap untuk vaksinasi. Penelitian yang kemarin memang vaksin diberikan untuk 2 kali. Yang terbaru ada yang menyebutkan ada yang 3 kali. Ya, nah itu adalah tujuannya adalah untuk membangkitkan atau menciptakan kekebalan tubuh kita melalui antibodi kita yang meningkat. Nah, namun jangan lupa tetap prioritas kesehatan, prokesnya harap diperhatikan. Yang terutama adalah setelah vaksin kita tidak boleh gegabah, tetap patuhi prokes, pakai masker secara baik, harus benar pemasangannya, kemudian jaga jarak atau social distance, terus kemudian juga sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, ya. Terus kemudian bisa juga nanti setelah aktivitas-aktivitas keluar rumah, begitu sampai rumah kita mencuci atau mandi, ya, itu akan serta-merta baik efeknya. Nah, kegunaan vaksin ini juga
adalah untuk menolong pemutus mata rantai penyebaran COVID itu sendiri. Dengan catatan tadi prokesnya harus baik. Nah, kalau virus yang masuk harusnya dengan bergejala berat, dengan setelah vaksin ini diharapkan bisa timbul atau tidak bergejala bahkan atau ringan, ya. Nah, ini juga vaksin ini bisa menolong penularan ke orang lain juga yang harusnya kita terinfeksi karena sudah kebal, misalkan tidak terinfeksi, artinya kita bertemu dengan keluarga kadang juga tidak membawa virus ini karena sudah dikalahkan oleh antibodi tubuh kita. Dan juga yang paling penting adalah ini adalah untuk masa depan generasi penerus kita juga. Kelangsungan generasi penerus ini dan infeksi ini bisa di-stop, artinya kita bisa menyelamatkan generasi-generasi mendatang. Ya, itu kiranya untuk persoalan vaksin ini. Ya, ada pertanyaan yang masuk lagi. Benarkah bahwa soto Makassar, rendang Padang, terus soto Banjar itu dapat membantu menanggulangi COVID ini? Nah, yang terpenting di sini yang bisa diambil poinnya adalah nutrisi sebetulnya. Ya, nutrisi itu sangat penting dan vital untuk tubuh kita, untuk membentuk sistem pertahanan kita. Dengan nutrisi yang baik, tentunya tubuh atau pertahanan kita menjadi efektif dan kuat. Nah, di mana setelah vaksin pun nanti akan dibantu antibodi-antibodi kita ini tentunya dengan nutrisi yang ada kuat akan lebih sempurna, ya, bisa mencetus kekebalan alami. Nah, seperti itu. Namun, apapun yang dimakan, misalkan nutrisi, suplemennya juga minum macam-macam, ya, namun abai terhadap prokes itu tidak akan membantu mengurangi atau menghindari dari virus COVID ini, ya. Maka itu tetap harus jaga prokesnya, ingat yang 5M, mencuci tangan dengan sabun atau air mengalir atau bisa dengan desinfektan atau itu ya antiseptik untuk yang gel seperti itu. Terus kemudian pakai masker dan catatannya harus baik maskernya. Penggunaannya tidak melorot ke dagu dan bisa menutupi dengan rapat area saluran nafas. Nah, kemudian juga hindari kerumunan, ya, kerumunan, kita berkerumun hindari, kemudian juga jaga jarak, dan satu lagi batasi mobilisasi. Nah, itu usaha-usaha itu, pengorbanan-pengorbanan itu dari kita adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini. Baik, itu saja. Nutrisi tetap penting, tapi tidak lupa prokes harus tetap dipatuhi. Oke. Nah, ada lagi pertanyaan, apakah COVID-19 ini adalah buatan manusia yang sengaja memang dibuat untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti politik dan ekonomi atau yang lain-lain? Nah, saya menjawabnya simple. Virus corona ini sebetulnya sudah pernah ditemukan sejak dulu, ya, di tahun 1960-an, itu sudah diidentifikasi. Yang pertama pada unggas, ya. Nah, terus kemudian ada juga kemudian bermutasi sehingga mengenai manusia, ada yang dinamakan human coronavirus. Nah, kemudian dia terus berkembang, sempat tidak ada, terus kemudian terus berkembang, ya, bukan berarti tidak ada itu, tapi tidak menginfeksi seperti itu, tetap ada. Nah, terus kemudian di tahun sekitar 2000-an itu berkembang, ada yang kita sebut SARS, kemudian juga MERS, ya, itu juga sama-sama coronavirus. Nah, yang terjadi saat ini yang 2019 adalah virus COVID ini tentunya bermutasi terus sehingga menimbulkan dampak yang fatal untuk pada saluran pernafasan. Nah, untuk menjawab apakah ini sengaja dibuat, tentunya sulit sekali ya memodifikasi sehingga virus itu memiliki kemampuan untuk bermutasi yang sangat mutakhir seperti itu. Bisa terjadi beberapa varian dengan tingkat letal masing-masing. Dan semua buktinya hampir rata di seluruh dunia, ya, semua negara terkena, bahkan negara-negara adik kuasa pun tetap terkena dan jumlah korbannya tidak sedikit, ya. Nah, itu semua juga bisa menapis isu-isu seperti ini. Nah, makanya yang penting adalah buat kita kita kesampingkan yang seperti itu, isu-isu seperti itu. Yang terpenting sekarang bagaimana caranya kita bisa memutus rantai penyebaran atau penularan COVID ini melalui kesadaran individu, kesadaran masing-masing, sayangi diri sendiri, sayangi keluarga, sayangi kawan-kawan dan sahabat kita. Kita harus rela berkorban juga
untuk virus ini bisa segera musnah dari bumi kita tercinta ini. Ya, itu saja. Ada lagi pertanyaan, cukup nggak hanya dengan menggunakan masker, COVID ini tidak akan menular ke orang lain? Nah, sebetulnya kita perlu mencermati, masker itu hanya salah satu cara untuk melindungi diri kita maupun orang lain untuk tidak menularkan virus ini atau tertular ya. Nah, yang paling penting adalah 5M tadi yang mesti betul-betul difahami ya. Satu, sering mencuci tangan atau menggunakan desinfektan atau hand sanitizer ya. Terus kemudian atau bisa membilasnya atau mencuci tangan dengan air sabun dan air yang mengalir gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, pemakaian masker itu haruslah tepat baik bahan maupun caranya. Nah, bahannya anjuran yang saat ini adalah minimalnya masker bedah karena sekarang sudah tidak direkomendasikan masker scuba yang berbahan dasar kain karena partikel virus masih bisa lolos. Nah, minimalnya menggunakan masker medis atau masker bedah seperti itu dengan 3 lapis atau 5 lapis, 5 lapis layers ya, bukan 5 masker. Terus kemudian lebih bagus lagi kalau di double ya. Misalkan dalamnya menggunakan masker bedah, terus kemudian di luarnya bisa ditambahkan dengan masker kain yang mengandung 2 lapis atau 3 lapis kain. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak atau social distancing ya. Ini penting sekali karena penyebarannya melalui salah satunya adalah droplet, di mana mungkin kalau kita berbicara dengan ya nada yang cukup keras itu bisa sampai 1 sampai 1,5 meter itu cipratan dropletnya atau partikel kecil dari cairan atau partikel nafas kita yang bisa menulari orang lain. Nah, dengan menggunakan masker tentunya ini bisa tercegah karena dia akan tertahan pada masker. Nah, diharapkan penggunaannya juga harus bagus, tidak boleh di bawah hidung, juga tidak boleh dinaik turunkan seperti itu. Misalkan kita turunkan seperti ini ke sini, nah ini nanti yang bekas ada infeksi di area sini, kita naikkan malah masuk ke hidung ya. Jadi sebaiknya kalau pemakaian masker itu harus memperhatikan pemakaiannya masker secara baik, tidak boleh dinaik turunkan seperti itu. Kalau mau dilepas ya dilepas gitu, ditaruh yang tempat paparannya itu jangan sampai terhirup, kemudian dipakai lagi gitu. Tapi jika bertemu atau keluar tetap harus digunakan. Nah, kemudian yang keempat itu menjauhi kerumunan ya, karena dengan kerumunan ini bisa timbul penyebaran atau kontak-kontak infeksi melalui udara juga dengan aerosol ataupun droplet tadi. Terus yang kelima itu adalah membatasi mobilisasi ya. Mobilisasi ini penting, artinya kita harus lebih banyak stay di rumah untuk menjaga kontak dengan atau tertular di luar-luar sana yang angkanya cukup tinggi. Misalkan kita hanya bepergian bila itu sangat mendesak dan diperlukan sekali. Terus kemudian yang pada saat PPKM darurat ini juga hanya beberapa instansi yang diperbolehkan bisa melakukan tetap pekerjaannya yang disebut yang esensial ya, termasuk tenaga kesehatan dan yang lain-lain. Seperti itu. Jadi tetap 5M. Ada lagi yang masuk pertanyaan, mengapa jumlah pasien yang meninggal itu karena COVID banyak di rumah sakit setelah masuk rumah sakit ya. Nah, secara logika kalau kita sakit tentunya kita akan mencari fasilitas kesehatan. Tidak mungkin kita sakit terus kemudian tujuannya adalah ke dukun atau ke bengkel atau ke warung misalkan gitu. Ya, jadi tentunya kalau ada gejala yang sedang maupun berat dari COVID ini tentunya kita memeriksakan diri dan bahkan berpotensi untuk dilakukan perawatan terhadap pasien-pasien dengan positif COVID yang bergejala dan membutuhkan perawatan. Nah, sebagian dari mereka, sebagian besar banyak yang sudah sembuh, tapi beberapa yang lain tidak beruntung. Nah, itu bisa meninggal di rumah sakit ya. Dan ini bisa menjawab mengapa banyak pasien-pasien COVID yang meninggal di rumah sakit. Ya tentunya karena alasan logis tadi. Kalau kita sakit, tentu kita akan dibawa ke sarana atau fasilitas kesehatan yang
cukup mumpuni untuk melakukan pertolongan. Namun kembali lagi pada usaha-usaha kita, memang kalau sudah usaha maksimal kita tidak bisa menyelamatkan, ya akhirnya meninggal seperti itu. Dan mungkin kalau tidak segera dibawa ke fasilitas kesehatan, mungkin akan lebih cepat meninggalnya seperti itu, ya. Dan banyak di antara kita ketahui juga, kadang di masyarakat sekeliling kita itu sudah banyak yang kadang karena takut termakan isu-isu tertentu bahwa ke rumah sakit malah nanti akan menjadi berat. Itu tidak betul sama sekali. Banyak juga akhirnya yang isoman dengan gejala ringan, sedang maupun berat, tiba-tiba menghembuskan nafas terakhir di rumah. Ya, itu sangat disayangkan, padahal mungkin kalau dibawa ke fasilitas kesehatan dengan pengobatan yang baik, itu masih bisa ada secerca harapan untuk keselamatannya. Seperti itu, ya. Nah, terakhir, apa sih sebetulnya yang bisa kita lakukan, yang dilakukan oleh generasi Z ini, atau yang disebut dengan generasi yang smart? Yang pertama adalah kita bisa tangkal penyebaran-penyebaran hoax di medsos atau di masyarakat, dan mitos-mitos yang beredar tentang COVID ini. Yang kita harapkan kita bisa lebih tabayun atau menelaah kebenarannya dan mau bertanya kepada pakar, ya. Tidak bisa semerta-merta langsung mendapatkan berita tentang sesuatu langsung kita telan mentah-mentah seperti itu. Ya, mari kita bantu untuk meluruskan dan memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat dengan juga menangkal hoax yang terjadi. Dan juga bila menemukan hoax-hoax yang ada, mohon tidak untuk disebarluaskan, karena mungkin itu akan sangat mempengaruhi dan merugikan bagi masyarakat-masyarakat yang mungkin sumber daya manusianya masih kurang, ya. Nah, kemudian yang kedua, mari kita sukseskan prokes, ya. Prokes ini menjadi titik tumpu di mana penyebaran virus ini dapat kita hentikan atau kita cegah atau kita putus mata rantainya dengan prokes yang baik, ya. Ingat 5M. Satu, rajin mencuci tangan, kemudian bisa menggunakan antiseptik, bisa menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kemudian yang kedua, memakai masker yang proper atau betul cara pemakaiannya, ya. Kemudian yang ketiga itu social distancing, artinya menjaga jarak bila bertemu dengan orang atau berbicara, tetap menggunakan masker. Kemudian yang keempat adalah menjauhi kerumunan, karena kerumunan ini juga berpotensi untuk penularan COVID ini. Dan yang kelima adalah yang kelima adalah membatasi mobilisasi, ya, yang artinya kita tidak boleh keluar dengan urusan-urusan yang sepele, harus yang untuk yang kepentingan yang betul-betul mendesak kita baru keluar, dan sisanya untuk bersabar di rumah. Nah, terus apa lagi yang kita bisa lakukan? Sukseskan vaksinasi. Nah, vaksin ini adalah tujuannya untuk menimbulkan kekebalan tubuh untuk virus ini. Masih banyak di masyarakat beredar hoax-hoax tentang vaksin ini yang memang sengaja banyak dihembuskan oleh kelompok-kelompok anti vaksin. Kita harus melihat data, kita harus tabayun, kita harus banyak belajar, ya, bagaimana efikasi atau manfaat dari vaksin ini sendiri untuk menanggulangi COVID ini, seperti di negara-negara lain yang sudah tercipta herd immunity atau kekebalan setelah populasinya mayoritas sudah mendapatkan vaksin. Nah, di Indonesia sendiri, karena memang jumlah vaksin ini cukup masih dibilang terbatas dan belum mencapai mayoritas populasi, makanya kita harus sukseskan program vaksinasi ini. Terus kemudian yang lainnya adalah mari kita pertebal keimanan. Kemudian banyak-banyak beristighfar dan berdoa, kemudian bersabar, ya. Bersabar menghadapi ujian. Ini adalah ujian dari Yang Maha Kuasa. Kita yakin kita mampu, kita yakin Allah akan menolong kita semua. Baik, itu saja dari saya. Mudah-mudahan sharing ilmu ini bisa bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi Z.